Api melalap bangunan rumah dan dua kamar kos di lingkungan 5 RT 19 RW 4 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada Selasa 1 Februari. Seluruh bangunan rumah dan kosan tersebut ludes terbakar sekira pukul 16:20 waktu Indonesia Tengah. Rumah itu dihuni 4 orang dan saat kejadian diketahui hanya terdapat pemilik yaitu Agustinus Hussein yang mengalami sakit stroke dan istrinya Elizabeth Angum. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Pos Kupang, Gesio Viana yang akan menyampaikan laporannya. Halo Gesio. Halo, selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kebakaran hebat melanda satu rumah dan juga dua kosan di wilayah Kelurahan Labuan Bajo pada Selasa 1 Februari 2022. Kronologis kejadian tersebut itu terjadi sekitar pukul 16:20 waktu Indonesia bagian tengah, di mana para saksi mata melihat sumber api itu berasal dari daerah area dapur dari rumah tersebut. Kebakaran tersebut berlangsung cukup cepat dan pemilik rumah dalam hal ini Bapak Agustinus Hussein dan keluarganya tidak sempat untuk menyelamatkan seluruh barang berharga milik mereka di rumah tersebut. Dan setelah kejadian, mobil damkar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat maupun juga dari Bandara Komodo Labuan Bajo, sejumlah 3 unit itu berhasil memadamkan api sekitar 2,5 jam. Demikian rekan Nih. Iya, kemudian atas kejadian ini apakah ada korban jiwa ataupun korban luka dan berapa jumlah kerugian yang dialami korban? Dilaporkan usai kejadian tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun pemilik rumah dalam Bapak Agustinus Hussein itu saat ini yang tengah mengalami stroke, saat ini di sementara berada di rumah keluarganya dan istrinya sempat dilarikan ke rumah sakit dan di puskesmas Labuan Bajo untuk mendapatkan perawatan karena trauma atau shock atas kejadian tersebut. Ya, Demikian. kemudian bagaimana kondisi di sana pasca kebakaran ini, Gesio, dan sejauh ini bagaimana penanganan terhadap korban dan di mana mereka tinggal untuk sementara waktu? Pasca kejadian, pihak kepolisian dalam hari ini Polres Manggarai Barat memasang polisi lain untuk mengamankan tempat kejadian perkara dan dilakukan proses penyelidikan oleh kepolisian. Dan dari dugaan awal diketahui bahwa di area dapur itu pemilik rumah juga menyimpan beberapa botol air mineral yang diisi dengan bahan bakar jenis Pertalite. Nah, untuk para korban saat ini tengah berada di rumah keluarga mereka. Demikian kami. Baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi mata serta anak korban dan juga Lurah Labuan Bajo. Berikut tayangannya untuk Anda. Mama kos tadi yang teriak. Mama kos teriaknya bagaimana? Ya teriak tadi, mama tolong kami, jadinya kami juga ikut lari tuh. Lihat sudah api sudah besar. Jadinya perusahaan tadi kakak, pas sudah rumah sudah ludas kakak saya baru pulang. Awal tahu kebakaran saat orang sudah rame-rame di sini. Pokoknya saya tidak tahu sama sekali. Saya itu saya punya motor parkir di Amerika Nona itu, saking saya kaget tuh saya lihat dari situ rumah sudah hancur itu. Kalau kondisi bapak dan mama sekarang bagaimana? Bapak sudah bawa di rumahnya Oma tadi kayak yang di sebelah itu. Kalau Tapi mama mereka bilang di puskesmas. Karena mungkin shock terpukul yang kejadian. Iya, terus tensi juga darah tinggi. Akibat kejadian ini kerugian atau apa ya? Semuanya habis ludes. Iya, pokoknya kakak saya pulang dari rumah sudah hancur. Tahu lagi kerugian bagaimana di dalamnya saya juga tidak tahu soalnya saya. Oke, baik, selamat sore untuk kita semua. Ya, dari kronologis ceritanya tadi sedikit saya dengar bahwa ini bersumber dari dapur ya. Oleh karena itu himbauan saya bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu dan anak-anak yang sering beraktivitas di dapur. Jadi ketika kita sudah menyalakan api yang bersifat membakar ya, baik itu untuk memasak atau untuk aktivitas lainnya, jangan ditinggal pergi
ya. Apabila dalam rumah itu ada orang tua atau ada orang yang memang harus butuh pengawasan, sebaiknya ada orang yang selalu mengawasi ketika kompor atau lilin sedang dinyalakan di dapur. Kemudian juga mungkin terkait dengan listrik ya, usahakan di dalam rumah itu jangan ada sistem cok yang dobel-dobel ya, sehingga tidak menyebabkan arus pendek. Ya biasa terjadi itu seperti itu. Jadi mungkin karena kita melihat lebih praktis atau lebih mudah, jadi kita tidak melihat resiko dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya menghimbau warga saya yang di Kelurahan Labuan Bajo dan kita semua untuk lebih hati-hati ketika kita menggunakan atau menyalakan api, lilin atau apa yang bisa menyebabkan terjadinya hal seperti ini. Dan untuk Bapak dan Ibu yang hari ini kejadian, jadi memang kita tidak pernah merencanakan ini ya. Bersyukur saja bahwa hari ini tidak ada korban ya. Jadi saya secara pribadi dan atas nama pemerintah kelurahan saya mengucapkan turut merasakan duka ini karena ya banyak yang sudah tidak ada satu yang tersisa, semuanya terbakar. Ya, jadi ini mungkin semua ini adalah pelajaran untuk kita supaya kita lebih hati-hati. Apakah nanti didorong untuk dapat bantuan dari dinas sosial? Kami akan usahakan itu dan besok saya melalui Ketua RT saya minta untuk bisa melaporkan dari tingkat RT untuk melaporkan kelurahan sehingga kami bisa lanjutkan ke pemerintah kecamatan dan ke pemerintah kabupaten. Demikian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.